latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Wari Maya. Aji Sukmo semakin khusyuk, duduk bersemedi di ruang semadi belakang Istana Kesatrian Mataram. Dalam alam maya itu, ia melihat sesuatu yang gaib tentang Dewi Kesuma, istrinya di alam perayangan. Gadis jin itu mengembangkan tangan penuh kerinduan, tersenyum lembut kepadanya. Aji Sukmo pun bangkit, lalu perlahan melangkah, saling menghampiri dengan sejuta rindu. Sukmo. Kesuma. Kesuma. Kakang Sukmo. Oh, Kesuma. Kakang Sukmo. Kesuma. Mengapa kita tidak bisa turun ke alam nyata? Mengapa Kesuma? Kita harus menghadap Kanjeng Romo. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, Kakang Sukmo. Aku tidak mungkin bisa hidup di alammu. Sebab aku harus kembali dalam alam yang telah tersedia untukku. Tidak. Kita harus bilang pada Kanjeng Romo supaya kita senantiasa bisa bersama-sama. Aku tidak tahu, Kakang. Aku pernah mengatakannya, tapi Kanjeng Romo tidak mampu melakukannya. Demikian pula dengan Kanjeng Ibu, karena mereka telah terikat dalam suatu perjanjian. Bagaimana kalau aku yang bilang kepada mereka? Kau mau bilang kepada mereka? Ya. Tapi aku tidak yakin. Apakah mereka dapat meluluskan permohonan kita? Aku ingin mencobanya. Ayolah, kita menemui mereka. Romo tidak mungkin mengizinkan apa yang kalian inginkan. Bukannya Romo keberatan, tetapi Romo telah terikat janji pada Yang Maha Agung. Romo tidak bisa meluluskan permintaan kalian. Kalian adalah perwujudan impian dan hayalan kami. Itulah sebabnya, Ger. Kalian tidak mungkin bersama-sama dalam alam nyata. Kalian hanya bisa bertemu di saat kalian membutuhkannya. Kalau Sukmo menginginkan kehadiran Kesuma, kau cukup memanggil namanya sambil memegang ujung sampur Jala Sutra. Maka istrimu akan hadir di sampingmu bersamamu. Demikian halnya Kesuma. Apabila merindukan kehadiranmu, ia cukup memanggil namamu. Tapi kami ingin hidup bersama-sama, Kanjeng Romo. Benar, Kanjeng Romo. Izinkanlah kami. Yang menentukan bukanlah kami, anak-anakku. Bukan Romo dan ibu kalian. Tidak. Tetapi kami telah terikat janji pada Yang Maha Dewa, pada Yang Maha Agung, dan pada Yang Maha Kuasa, pada Yang Maha Wisesa. Kami tidak mungkin mengingkari janji hingga kami jatuh dalam kutukan, dalam hukuman yang akan merugikan kalian berdua. Artinya, kami sudah tidak bisa menikmati kehidupan bersama di alam nyata, Kanjeng Ibu. Bukannya tidak bisa, anakku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kanjeng Ramamu sudah benar adanya. Bahwa kalian bisa bersama-sama sewaktu-waktu, tetapi tidak bisa selalu bersama-sama. Itulah intinya kehidupan dua alam yang berbeda, Ger. Bagi kita, kebersamaan setiap saat
Itu merupakan yang berarti kelonggaran kalian bisa setiap saat bertemu. Itu merupakan kemurahan Gusti yang Maha Agung. Tapi inilah kita, Nger, anak-anakku. Selalu dihinggapi rasa tidak puas, rasa ingin ini, rasa ingin itu. Cobalah untuk bisa menerima kenyataan dan keadaan. Adalah keuntungan yang luar biasa ketika Kanjeng Ramamu bisa hidup bersama ibumu. Demikian halnya dengan kalian, adalah suatu kebanggaan yang tidak bandingnya. Karena kalian bisa bertemu dan bisa melahirkan Risang Kusuma. Kusuma berusaha untuk menerima Kanjeng Romo. Sukma juga berusaha untuk menerima Kanjeng Romo. Apa yang ada dan bisa saya raih akan saya terima dengan senang hati. Terima kasih atas pengertian kalian. Catatlah selalu bahwa tak terkabulnya keinginan kalian yang satu itu bukanlah suatu yang mati, bukanlah sesuatu yang tak terjawantahkan lagi. Ada sesuatu yang bisa kalian bina. Suatu ketika kalian akan bersama-sama dalam alam nyata yang sulit kalian terima dan kalian mengerti. Ia hadir dari seorang durjana. Ia hadir dari seorang yang terhina. Dia hadir di antara yang nelangsa dan kini. Ia hidup seorang diri di tengah hutan bersama seorang nenek. Dan dari rahimnya telah melahirkan seorang bocah mungil. Kanjeng Ibu, apakah yang Kanjeng Ibu maksudkan adalah Jokololo? Jokololo? Iya. Ya, ia telah menghadirkan Jokololo. Kanjeng Ibu, dialah yang bisa mendampingimu, Nger. jadi Sukmo pun harus menikahi Roro Sunti? Ya, kau harus menyelamatkan Roro Sunti dari aib dan celah sebelum anaknya besar. Iya, Roro Sunti butuh perlindunganmu, Nger. Lalu bagaimana dengan Kesuma? Nanti kau akan tahu bagaimana Kesuma selalu hadir di sampingmu. Tapi Roro Sunti tidak mau menerima pinangan saya. Ia tak pernah mau membuka hatinya untuk saya, Kanjeng Romo. Kami telah mengaturnya. Cepat atau lambat, dia akan membuka hati dan pikirannya. Percayalah itu pada Kanjeng Romo. Dan kau bisa menjemputnya di Alas Dowo. Bawalah Roro Sunti ke Mataram. Aji Sukmo benar-benar belum memahami apa yang disampaikan Ki Ageng Jayakusumo. Ia menghormati kedua orang mertuanya itu. Lalu ia memeluk Dewi Kesuma, istrinya di alam perayangan. Dewi Kesuma tersenyum lembut dan memberikan doa restu. Hal itulah yang membuat Aji Sukmo bertanya-tanya. Pada saat itu pula, dalam tubuh jasmaninya kembali menyatu tubuh rohaninya. Aji Sukmo mendesah panjang. Dowo menjemput Roro Sunti. Oh, apa pula yang diinginkan Kanjeng Romo Jayakusumo? Mereka telah mengaturnya. Aku sungguh tidak paham mengapa bisa seperti ini. Saat ini juga kau bisa pergi ke Alas Dowo. Jemputlah Roro Sunti dan ajaklah ke Mataram. Dan kau akan tahu bagaimana Dewi Kesuma akan senantiasa bersamamu. Kanjeng Romo Jayakusumo, Kanjeng Ibu Dewi Maya, mengapa aku belum mampu memahami alam kalian? Dewi Kesuma istriku. Oh, inikah keajaiban yang diberikan Yang Maha Kuasa kepadaku? Sekarang juga aku harus pergi ke Alas Dowo menjemput Roro Sunti. Apakah ia mau? Apakah ia mau menerimaku?
Ini sesuatu yang tak mungkin. Ketika Aji Sukmo keluar dari ruang semadi, fajar telah menyingsing. Langit di ufuk timur telah disepuh sinar surya. Semburat merah tembaga mewarnai alam timur. Kini ia mendekati Doran yang masih juga terlelap. Bunyi unggas terdengar di mana-mana. Doran, bangunlah. Doran, bangun. Ayo bangunlah. Ada apa, Mo? Aku masih ngantuk, Mo. Ayo bangun. Dengarlah suara ayam, burung, dan unggas lain sudah bangun dari tempat istirahat mereka. Mereka sudah keluar dari sarangnya. Ayo, mumpung orang-orang belum bangun, kau ikut aku. Cepat, ayo. Kemana, Mo? Ayolah cepat, ayo pergi. Sukmo. Ayo cepat bangun, ayo. Pada pagi-pagi buta, Sukmo segera membangunkan Doran dan mengajak pemuda linglung itu menuju ke istal kuda. Doran kebingungan karena tidak tahu apa yang diinginkan sahabat karibnya. Setelah Aji Sukmo dengan cekatan membuka kandang kuda, ia menyerahkan yang seekor pada sahabatnya. Mo, kita mau kemana, Mo? Tenanglah, ikutlah aku. Kau tidak perlu banyak bertanya. Ayo. Tidak, Mo. Kalau kamu tidak mau memberitahukan hal itu kepadaku, aku tidak mau ikut, Mo. Doran, sudahlah. Ayo, cepat naik kuda. Hop. Mo, Ayo, cepatlah. Jangan sampai kehabisan waktu. Dasar. Tanpa menunggu jawaban lagi, akhirnya Doran pun mengikuti jejak Sukmo. Ia melompat ke punggung kuda dan mengendarai kuda coklat itu, mengikuti si hitam, berjalan semakin cepat dan berlari kencang meninggalkan Mataram. Sementara itu, di Alas Dowo, Roro Sunti mengasuh Joko Lola bersama Nyai Sorong. Gadis cantik itu dengan sabar dan telaten merawat bayi mungil yang lahir dari rahimnya. Nek, seandainya Joko Lolo besar dan menanyakan siapa ayahnya, apa yang harus kujawab padanya, Nek? Ya, semua terserah kepada Amondo. Kau telah menjaganya dengan baik. Bagaimana menjadi seorang ibu? Tak ada seorang ibu yang ingin melukai anaknya. Nah, menurut nenek, sebelum Joko Lolo besar, lebih baik kau menerima tawaran kakangmu Sukmo. Tapi aku tidak bisa membebankan persoalan hidupku pada Kakang Sukmo, Nek. Aku tidak rela ia ikut memikul beban seperti apa yang kualami ini. Masalahnya bukan seperti itu, Undu. Kau harus mulai mempersiapkan diri. Setidak-tidaknya ia membuka hati untukmu. Sukmo dengan tulus dan dengan rela menerima kehadiranmu sebagaimana adanya. Tapi aku tidak ingin Kakang Sukmo menderita batinnya, Nek. Tidak, jangan ia terlibat dalam persoalan hidup. Roro Sunti, sekalipun kau berkeras hati, tak akan pernah menyelesaikan persoalanmu. Kau tahu, niat dan keinginan Aji Sukmo sungguh tulus. Aku tahu siapa dia. Sukmo seorang pemuda yang amat tulus. Ya, baik dan jujur. Selama ikut nenek di sini, dia tidak pernah mengecewakan. Dia selalu membantu nenek, selalu menolong. Apakah kau melupakannya? Aku tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikannya, Nek. Sedetik pun aku tidak pernah melupakan siapa Kakang Sukmo. Tetapi apa yang akan dihadapinya? Apakah yang akan diterimanya? Roro Sunti telah ternoda, telah cacat dan rusak. Tidak, Nek. Aku belum bisa menerimanya. Kenapa, Andu? Kenapa? Kau harus memikirkan masa depan anakmu. Joko Lolo membutuhkan seorang pengayom. Bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang bapak. Kau mengerti itu? Percayalah pada nenek. Dia tidak akan pernah terbeban menerimamu. Bahkan ia berbahagia sekali karena bisa menyenangkan hatimu. Bisa melepaskan penderitaan hatimu. Untuk saat ini, Sunti belum bisa menerimanya, Nek. Belum bisa. Iya, hatiku masih berat.
berat sekali. Tapi mulai sekarang persiapkanlah hatimu. Jokololo sudah mulai mengenal siapa yang ada di sekelilingnya. Hati Roro Sunti terketuk ketika mendengar anaknya menangis. Lalu ia menuju ke bilik anaknya, membelainya dengan kasih sayang. Ia meraba pantat anaknya yang ternyata telah basah. Dengan cekatan ia mengganti popok itu, lalu menyusuinya. Sementara itu, di Istana Mataram, Wulan baru saja bangkit dari pembaringan. Pagi itu, ia merasa lelah dan malas sekali untuk bangkit. Setelah ia membasuh wajahnya, kemudian ia melangkah menuju ke Wisma Kiwari. Beberapa hari saya tidak melihat Sukmo, Paman. Ia di mana? Baru saja Paman ingin pergi ke rumahmu, Wulan. Juga ingin menanyakan kawanmu itu. Entahlah, aku belum pernah menemuinya. Semenjak pulang dari Surabaya, Paman belum pernah menjumpainya. Wulan telah mencarinya di Wisma Kesatrian, Paman. Tapi tak ada. Doran pun tak ada. Pasti mereka pergi. Kalian biasanya bersama-sama, saling membantu, saling memberitahu bila bepergian. Kenapa sampai kau kehilangan jejak mereka? Beberapa hari saya sibuk dengan diri saya sendiri, Paman. Saya tidak menemui Doran dan Sukmo. Baru sekarang saya ingin menjumpainya. Tapi ia tak ada di tempatnya. Selalu saja pergi. Itulah seperti yang pernah kau tahu sejak kecil. Sukmo memang tidak pernah mau tinggal di rumah. Dia selalu bepergian dan enggan pamit. Kalau sudah punya keinginan, sulit dikendalikan. Aku tak mengerti mengapa ia masih tetap seperti itu. Ia memang keras kepala, Paman. Saya sendiri sampai kesal menghadapinya. Apakah kau telah menemuinya di Wisma Kesatrian? Biasanya ia bermain dengan Raden Mas Rangsang. Pangeran muda itu amat bersemangat bila berlatih dengannya. Ia tidak mau ketinggalan barang sedetik pun untuk menimba pengalaman dari saudaramu itu. Paman juga tidak tahu kira-kira kemana dia pergi? Paman tidak tahu, Wulan. Ia belum menemuiku. Kalau begitu, saya akan mencoba menemui Kanjeng Pangeran Rangsang. Barangkali ada di sana. Wulan segera meninggalkan rumah Kiwari. Setelah berpamit, ia meninggalkan orang itu dengan senyum lembut. Ia langsung melangkah menuju ke kesatriaan. Sementara itu, Haji Sukmo dan Doran yang sedang ia cari kini sudah sampai di hutan Sadang. Mo, Sukmo, kita sampai di mana, Mo? Inilah hutan Sadeng. Tempatnya masih nyaman dan sejuk. Belum terjamah. Hanya jalan sepintas ini yang bisa kita lewati. Wah, Mo, burung tekukur masih banyak berkeliaran dan berterbangan dan bertengger di pepohonan, Mo. Mo, kau pernah kesini ya? Iya, Mo. Sesekali. Saat terjadi peperangan antara Demak dan Mataram, waktu aku kecil, aku pernah sampai di sini bersama Kitayu. Apa? Kitayu? Iya. Orang tua yang selalu memperhatikan hidupku. Bahkan mengajariku bagaimana untuk mengenal ilmu gaib dan bagaimana agar aku bisa mendapatkan Sampur Jala Sutra. Dialah pendorong utamaku. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Siapa, Mo? Kitayu? Iya. Aku tidak tahu, Mo. Siapa, Mo? Kitayu adalah guruku. Dialah yang membawa pusaka Kiai Pedang Kangkam yang diambilnya dari kakekku. Mengapa kamu menjadi murid pencuri, Mo? Tidak, Eyang Tayu bukanlah pencuri, tetapi ia mendapat amanat dari Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Ki Tayu seorang yang baik. Ia melakukan sesuatu yang berdasarkan petunjuk dan perintah gurunya, yaitu Ki Ageng Kembang Joyokusumo. Lalu, Mo, bagaimana kamu bisa dekat dengan Kitayu, Mo? Ceritanya panjang, Doran. Kitayu memungutku dari jebakan yang gending. Setelah itu, ia berhasil merampasku dari orang jahat itu. Terus, kamu dibawa ke tempat tinggalnya? Iya, Mo? Iya. Betul. Tapi ia selalu membawaku dan mengawalku.
ia tidak pernah melepaskan aku. Membawa kemana, Mo? Aji Sukmo menghela napas panjang, dahinya beranyam kerutan. Ia tersenyum pada Doran, lalu berpaling sebelum akhirnya mengisahkan apa yang pernah dialaminya dengan Kitayu. Hatinya berdesir saat teringat lelaki tua yang kini telah tiada itu. Jadi, Eyang Tayu yang memberikan pusaka Kiai Pedang Kangkam kepadamu, iya? Iya, Eyang Tayu lah yang membimbingku, yang mengajariku tentang banyak hal, terutama yang berhubungan dengan ilmu gaib. Mo, kamu selalu beruntung, Sukmo. Mengapa aku tidak seberuntung dirimu ya, Mo ya? Setiap orang memiliki bakat dan kesenangan sendiri-sendiri, sesuai dengan apa yang digariskan Yang Maha Kuasa. Doran. Iya, Mo. Kau tidak perlu iri hati. Kau tidak perlu cemburu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maksudku, kamu selalu mujur, Mo, mendapatkan orang-orang yang mencintaimu. Nah, coba saja kamu ketemu Eyang Gunuk, ketemu Eyang Tayu, ketemu Nyai Sorok. Apakah itu tidak beruntung, Mo? Iya, aku memang sangat beruntung, dan aku mendapatkan banyak kemujuran. Namun kemujuran itu pun tidak datang dengan tiba-tiba, Doran. Semua itu harus kuusahakan, harus kuperjuangkan, harus kutekuni, dan harus kulangkai. Iya, Mo. Bukankah sejak kecil kita sudah berharap, bercita-cita, berkeinginan, berhayal agar kita menjadi orang yang berarti, orang yang utama? Ingat. Dan kau pasti tidak akan pernah melupakan bagaimana kita bisa bermain di kali. Berkejaran di lumpur saat sawah mau tandur, bermain di kali. Bagaimana kau dipatilkan nilai? Bagaimana kita bermain dengan hantu kuburan? Bagaimana kita bisa bermain-main di tempat yang wingit dan angker? Kau tidak melupakannya, bukan? Iya, Mo. Tapi kamu selalu yang utama, Mo. Aku selalu saja kalah. Dalam hal memperjuangkan sesuatu hal dalam hidup kita, tak ada yang kalah atau menang. Loh, mengapa begitu, Mo? Bukankah aku memang kalah, Mo? Kau tidak kalah, dan aku tidak menang. Doran, yang ada adalah nasib dan keberuntungan. Ingat-ingatlah ini. Jikalau kau sesat, maka kau akan bebas. Apabila kau sedih, maka kau akan senang. Di mana kau terluka, maka kau akan sembuh. Tapi, Mo, saat aku terluka oleh bisul-bisul racun hantu kuburan itu, aku tidak sembuh, Mo. Waktu sembuh, lihatlah, Mo. Lihatlah diriku ini. Menjadi bopeng seperti ini kan, Mo? Iya. Jika dirimu bopeng, bukankah semua karena kesalahanmu? Tapi setidak-tidaknya, kau tidak menderita lebih parah lagi. Kau tidak mau bersyukur tentang hal ini? Iya, Mo. Iya. Aku bersyukur. Aku berterima kasih kok. Syukurlah kalau begitu. Artinya kau masih menghargai anugerah dan pemberian Yang Maha Kuasa. Dan sekarang pupuklah rasa syukur itu. Peliharalah bisikan terima kasih pada Yang Maha Kuasa itu. Jangan kau lupakan. Sudahlah, ayo kita pergi dari sini sebelum matahari makin terik. Ayo. Aji Sukmo dan Doran kemudian menyentakkan tali kekang kuda mereka. Mereka meninggalkan hutan menuju ke alas Dowo. Sementara itu, Wulan yang mencari Doran dan Aji Sukmo kini sampai di Wisma Kesatrian. Ia langsung menemui Raden Mas Rangsang. Aku tidak melihat mereka, Den Ajeng. Memang biasanya Kang Mas Sukmo ada di sini bersamaku. Tetapi beberapa hari ini aku tidak melihatnya. Lantas, kemana ya mereka pergi? Kau sudah mencarinya di Wisma ayahnya? Iya, baru saja saya dari sana. Paman Lari menganjurkan agar saya kemari. Ternyata dia tidak di sini. Aneh. Apanya yang aneh, Den Ajeng? Ya Aji Sukmo itu. Dia tidak pernah menghargaiku.
Mengapa Den Ajeng bilang seperti itu? Kang Mas Sukmo selalu menghargai orang lain. Tidak, dia tidak pernah menghargaiku. Alasan Den Ajeng? Kalau pergi, dia tidak pernah memberitahukan tujuannya pada orang lain. Pergi begitu saja tanpa pamit. Barangkali Kang Mas Sukmo tidak sempat pamit padamu. Seperti halnya saat kita pergi bersama-sama ke Surabaya. Bukankah ia juga pernah ingin pamitan pada Paman Wari? Tapi Paman Wari tidak ada, bukan? Ayo, bagaimana dengan hal semacam itu jika terjadi pada kita? Apakah Den Ajeng Wulan masih menyalahkan Kang Mas Sukmo? Aku tidak bermaksud menyalahkannya, Kanjeng Pangeran. Tapi ia selalu keras hati. Namanya saja manusia, Den Ajeng. Terdiri dari banyak kepala, hati, dan pikiran. Jadi, ya, memang begitulah. Lain lubuk, lain ikan, lain lada, lain belalangnya. Ya? Tapi ya keterlaluan sekali. Mengapa berhenti, Mo? Perasaanku tak enak. Seperti ada yang keberatan dengan kepergianku. Mo, dari mana kamu tahu, Mo? Di sini. Di hati dan perasaanku bilang begitu, Doran. Kamu selalu mengandalkan perasaanmu, Mo. Karena kita masih hidup, jadi harus punya perasaan. Jika sudah jadi mumi, mana mungkin kita punya perasaan? Kau ini, Sukmo. Aku juga ingin agar kau melangkah mengandalkan akal, pikiran, dan perasaanmu. Jangan hanya mengikuti kemauanmu semata. Hup. Turunlah. Aku ingin diam sejenak di sini. Mo, tolong bantulah aku. Ayolah. Ada yang memikirkan kita. Kita harus telusuri siapa yang membutuhkan kita saat ini. Setelah menambatkan kudanya, Aji Sukmo lalu berdiri bersidakap menghadap ke timur. Hati dan pikirannya terpusatkan pada alam darananya yang paling dalam. Tak lama kemudian, ia pun menepuk bahu Doran agar kembali melanjutkan perjalanan. Doran menggeleng-gelengkan kepalanya. Daripada kita membenci saudara kita, lebih baik Den Ajeng ikut saya. Kemana, Kanjeng Pangeran? Ke Wisma Kaputren. Ada apa di sana? Saya ingin menemui Nimas Pandansari. Memang ada apa dengan Gusti Putri Pandansari? Ya, ia pun ingin banyak belajar tentang ilmu kanuragan. Ia selalu iri pada saya jika saya sudah belajar pada Kang Mas Sukmo dan Den Ajeng Wulan. Bukankah Gusti Putri Pandansari selalu belajar pada saya? Ia memang nakal. Selalu iri padaku. Kebetulan saja sebelum menghadap Kanjeng Romo, saya menunjukkan beberapa jurus ilmu baru yang ditunjukkan Kang Mas Sukmo. Lalu, ia ingin belajar pula. Saya bermaksud menularkan ilmu itu kepadanya, karena ia sangat ingin mendapatkan dan menguasai ilmu itu. Kalau begitu, saya tidak perlu ikut, kan? Saya menginginkan sekali agar Den Ajeng ikut. Dengan demikian, Den Ajeng bisa mengawasi dan menilai kami. Raden Mas Rangsang dan Wulan melangkah perlahan meninggalkan Wisma Kesatrian. Mereka menuju ke Puri Istana Kaputren, di mana Putri Pandansari tinggal bersama para putri sultan lainnya. Wajah mereka berseri-seri, sesekali saling melirik dan mencuri pandang. Mereka menikmati hangatnya sinar matahari pagi yang mulai meninggi. Kang Mas Rangsang, Mbak Yu. Iya. Aku sengaja mengajak Den Ajeng untuk menemuimu. Tapi Kang Mas... Iya. Aku ingin agar latihanmu diperhatikan oleh Den Ajeng Wulan. Apakah kau malu? Iya, Kang Mas. Aku malu sekali. Mbak Yu, tidak apa-apa. Kau telah siap dengan baju latihan? Ayo, silakan. Silakan kalau mau berlatih, Gusti Putri. Apakah aku mampu berlatih dengan dilihat orang? Kang Mas, aku sebetulnya ingin berlatih hanya berdua denganmu. Mengapa Kang Mas mengajak Mbak Yu Wulan? Dia kan lebih pintar. Nanti aku ditertawakan. Tidak. Aku tidak akan pernah menertawakan Kanjeng Putri. Silakan Kanjeng Putri berlatih. Kalau malu, biarkanlah saya berjalan-jalan di Taman Patirtan ini. Taman Wisma Kaputren ini indah sekali. Silakan Kanjeng Putri. Silakan berlatih dengan Kang Mas. Terima kasih Mbak Yu. Kang Mas, mengapa Kang Mas mengajak Mbak Yu Wulan ke sini? Kan aku malu. Kalau mau pandai, kita harus banyak belajar dengan orang yang lebih pintar dari kita. Jangan suka malu.
Malu bertanya, sesat di jalan. Ingat pepatah itu bukan? Iya, tahu Kang Mas. Tapi kan tidak enak. Kang Mas nakal. Aku mengajaknya demi kebaikanmu nih Mas. Percayalah kepadaku. Kau akan menjadi lebih pintar jika mau belajar dengan Den Ajeng Wulan. Dia luar biasa. Dia adalah perempuan dikdaya yang tidak ada tandingannya di sini. Kita harus hargai itu. Dan tidak ada salahnya bukan? Apabila ia memperhatikan latihan kita untuk bernilai dan memberikan masukan apabila ada kekurangan pada kita. Kau setuju? Tapi aku malu Kang Mas. Kan Pandansari belum apa-apa. Sudah dihadapkan dengan pendekar pilih tanding. Hidupnya dekat dengan kita lagi. Percayalah padaku nih Mas. Kang Mas tidak bermaksud mempermalukanmu. Kang Mas selalu melangkah demi kebaikan bersama. Nimas Pandansari mengerti? Mengerti sih mengerti. Tapi kalau Pandansari belum bisa apa-apa, terus dilihat orang lain yang telah pintar, bagaimana bisa melakukannya dengan baik? Sudahlah. Kita sudah sama-sama mengenakan pakaian latihan. Apakah kita tidak jadi latihan? Ya, latihan. Nah, untuk itulah bersiap. Putri Pandansari dan Raden Mas Rangsang semakin giat berlatih ilmu silat. Mereka saling melancarkan pukulan-pukulan maut. Raden Mas Rangsang memukul ke sana kemari. Namun Putri Pandansari begitu indah, melompat-lompat cepat, bagaikan burung seriti terbang di angkasa. Sementara itu, Doran dan Sukmo dalam perjalanannya menuju ke Alas Dowo kini sudah mendekati gubuk Nenek Sorong. Mereka semakin memperlambat derap kuda mereka. Mo, mengapa kita berhenti di sini, Mo? Kita ikat saja kuda kita di sini. Kita harus bikin kejutan pada Roro Sunti dan Nenek Sorong. Kau ini, Mo, suka bikin terkejut orang tua. Kalau kuda kita tinggal di sini, diambil orang, bagaimana, Mo? Bukankah tempat ini banyak sekali orang-orang jahat seperti Kisrenggi dan kawan-kawannya, Mo? Iya, kita tidak perlu takut pada Kisrenggi atau kawan-kawannya. Mereka tidak akan pernah mengerti dan mengetahui persembunyian Nyai Sorok di sini. Jangan begitu, Mo. Kisrenggi itu kan orangnya jahil dan jahat sekali, Mo. Anak buahnya banyak sekali. Seperti waktu ku hadapi di rumahnya itu, tak lama kemudian ketika aku pergi menyusulmu, banyak sekali orang-orang yang mengepungku, Mo. Doran, orang jahat seperti Kisrenggi janganlah terlalu dipikirkan. Untuk saat ini aku percaya dia tidak akan pernah menemui kita. Loh, mengapa kamu bilang begitu, Mo? Karena ia telah asik dengan dunianya sendiri. Dunia yang sepi. Dia tidak akan pernah kemana-mana lagi. Mo? Iya, kau tidak akan pernah bertemu dengan Kisrenggi. Mo, kamu membunuhnya ya? Tidak, aku tidak membunuhnya. Tetapi Yang Maha Kuasa telah memberikan hukuman yang setimpal. Kau jangan cemas. Kau pasti membunuhnya, iya kan, Mo? Kau menyingkirkannya? Iya. Tidak, aku tidak akan pernah melumuri darah tanganku ini. Iya, aku tidak akan menyingkirkan orang macam Kisrenggi. Tak mau mengotori hidupku dengan darah orang jahat seperti dia. Lalu kamu bilang dia tidak akan pernah menemui kita. Apa artinya, Mo? Pasti dia telah mati, Mo. Dia tidak mati, Doran. Tetapi saat ini ia lumpuh. Aji Sukmo kemudian menceritakan dengan singkat pertemuannya dengan Kisrenggi dan Kalongking di hutan Salap. Pertemuan mereka di mana Aji Sukmo mampu menjatuhkan Kisrenggi yang ingin mencelakakan dirinya. Kalau begitu, sekarang dia ada di mana, Mo? Aku tidak tahu. Gawat, Mo. Kamu telah melumpuhkan orang itu, Mo. Pasti ia akan melakukan dendam, Mo. Iya, dendam Mo. atau tidak, itu terserah padanya. Sudahlah, ayo. Lupakan Kisrenggi dan kita tak pantas memikirkan orang itu. Ayo, silakan. Siapa di situ? Hei, siapa di situ? Ada apa, Nek? Ada orang di luar sana. Biar aku yang akan menghadapi bila ada penjahat. Minggir kamu.
biar nenek yang menghadapi. Tapi Nek, sudahlah, ayo sana cepat masuk. Jagailah Joko Lolo sebaik-baiknya. Jangan sampai terjamah oleh orang-orang jahat. Biar nenek moyang tua ini yang menghadapinya. Ayo cepat. Nanti kalau nenek tidak bisa menghadapinya. Sudahlah, ayo jangan khawatir. Ayo cepat. Masuklah dan lindungi Joko Lolo sebaik-baiknya. Hei, siapa di situ? Hei, kau dengar aku tidak? Kalau kau orang baik-baik, nampakkanlah dirimu dan masuklah ke rumah. Tetapi bila kalian berniat jahat, jangan macam-macam di sini. Sukmo. Nek. Oh, alang, Nenek. Sukmo, linglung. Kalian mengagetkan nenek saja. Ayo masuk. Nenek pangling dengan saya. Aku tidak pangling denganmu. Hanya dengan kebandelanmu itulah yang membuat nenek bingung. Wah, kau ini macam-macam saja. Maafkan aku, Nek. Aku memang sengaja mengagetkan nenek. Ya kan, Nun? Kau ini. Bagaimana keadaan Roro Sunti, Nek? Baik. Ya, tidak apa-apa. Ayolah kalian masuk. Jangan berdiri di sini. Ayo. Kakang Sukmo. Sunti? Sunti? Kau? Kau semakin gagah, Kakang. Kau tambah gemuk dan tampan. Terima kasih atas pujianmu. Di mana anakmu? Ia tidur, Kakang. Ia ada di dalam. Aji Sukmo tersenyum ketika mendengar tangis seorang bocah kecil. Lalu buru-buru ia menuju ke bilik diiringi Roro Sunti, Linglung dan Nyai Sorong. Dan ketika ia menengok bilik itu, nampaklah seorang bayi laki-laki meronta-ronta menangis. Oh, Joko Lolo, kau nampak bertambah besar dan badanmu gemuk sekali. Iya, ia sudah semakin pintar, Kakang. Oh ya? Sudah tidak mau ditinggalkan. Maunya ditungguin. Iya, anak sebesar dia kalau ditinggalkan bisa jatuh ke tanah. Dia membutuhkan perhatian kita. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, sehari-hari aku hanya menungguinya, menimang dan menggendongnya. Sunti, boleh aku menggendongnya? Silakan. Ayo Lolo, ikut bapak ya. Kau luas sekali, Mu. Oh ya? Menggendong anak kecil. Iya, Mu. Kau sudah pantas menjadi bapak, Mu. Kau pun bisa menjadi seorang bapak, Doran. Tapi kau lebih luas, Mu. Aku tidak mungkin jadi bapak, Mu. Karena aku kan belum punya istri, Mu. Memang kau mau punya istri? Mau. Kenapa tidak, Mu? Kalau mau, kau harus bersabar menunggu bintang jatuh dari langit. Kau ini selalu bercanda, Mu. Jangan begitu, Mu. Mana ada bintang jatuh dari langit. Kau menghina aku ya? Iya. Mentang-mentang aku jelek dan bopeng. Begitu? Tidak begitu. Kamu. Tidak. Kau ini selalu tersinggung jika diajak bicara. Nah, ya kan? Joko Lolo juga mendengarkanmu. Dan ia bilang, jangan buru-buru kawin. Tenanglah, Doran. Segala sesuatu pasti ada waktunya. Sudahlah, sana. Kau berbenah di belakang. Kau mengusir ya, Mo ya? Aku hanya ingin bertiga dengan Joko Lolo dan ibunya. Ya, sudah. Ayo Doran, kita pergi yuk. Nah, betul kan? Itu Paman Doran memang lucu dan mudah tersinggung. Sekarang hanya ada kau, aku dan ibumu. Joko Lolo? Oh. Kelak, jika kau sudah besar, kau harus bisa menjadi seorang pemuda yang baik. Seperti Aji Sukmo. Tentu, Joko Lolo harus bisa seperti Aji Sukmo yang bandel, beling, nakal, tapi cerdik dan pintar. Iya. Beberapa saat lamanya Aji Sukmo menimang-nimang bocah kecil itu dalam dekapannya. Roro Sunti memperhatikannya dari sebelahnya dengan tatapan sendu dan lembut. Aku datang dengan Doran ke sini. Pertama-tama ingin melepas rindu dan kangenku pada kalian. Yang kedua, aku menjalankan sebuah amanat orang sepuh. Amanat Paman Wari? Tidak.
Bapak tidak mengerti kepergianku ke sini karena aku buru-buru. Lalu siapa yang menyuruhmu ke sini? Seorang sepuh yang tak mungkin kujelaskan kepadamu. Lalu apa yang diinginkan orang sepuh itu, Kakang? Aku diminta memboyongmu, Roro Sunti. Kakang, kau jangan bergurau. Aku tidak bergurau, Roro Sunti. Aku sungguh-sungguh. Bukankah aku pernah mengatakannya kepadamu? Aku tidak mungkin ikut denganmu, Kakang. Kenapa tidak? Aku akan menunggumu di sini sampai kau benar-benar mau ikut aku ke Mataram, Roro Sunti. Lalu bagaimana dengan Joko Lolo? Nyai Sorok, aku tidak mungkin mengikutimu, Kakang. Justru itulah. Aku ingin mengajak kalian ke Mataram. Bukan hanya kau, tetapi bocah kecil ini dan juga Nyai Sorok. Sebab bagaimanapun juga, di sini kurang aman bagimu. Bagi Joko Lolo dan bagi nenek. Bagaimana kalau aku tidak bersedia? Aku tidak tahu. Tapi hanya satu harapanku. Kau mau dan bersedia ikut aku ke Mataram. Rasanya berat sekali, Kakang. Berat sekali. Aku tidak mungkin ikut kau ke Mataram. Aku mau tinggal di sini. Haji Sukmo hanya diam sambil menimang Joko Lolo. Ia tak percaya mendengar ucapan dan jawaban Roro Sunti yang selalu menolak ajakan dan bujukannya. Kini mereka tenggelam dalam keheningan dan diam membisu. Sementara itu, di Istana Kaputren, Putri Pandansari dan Raden Mas Rangsang masih giat berlatih. Mereka saling melancarkan pukulan-pukulan maut, tetapi keduanya pun dengan gesit menghindar ke sana kemari. Latihan kalian kupikir sudah cukup. Gerakan-gerakan kalian sungguh cepat dan indah. Aku suka melihatnya. Dan Ajeng Wulan tidak meninggikan kami. Saya belum merasa cukup untuk berlatih gerakan-gerakan itu. Gusti Putri luar biasa. Dengan pukulan-pukulan maut itu, Gusti Putri bisa menjaga diri dengan baik. Seandainya ada orang yang ingin mencelakakan Gusti Putri. Saya tidak pernah berpikir ke sana, Den Ajeng. Saya hanya ingin memperlengkapi diri saja. Selebihnya, mana mungkin saya bisa melakukan gerakan-gerakan sebebas Den Ajeng. Saya hanyalah perempuan pingitan yang tidak bisa keluar dari tembok benteng ini. Gusti Putri bisa keluar dari sini. Tapi itu mengandung resiko. Saya tidak mau menghadapi prajurit-prajurit Kanjeng Romo yang ganas dan galak. Kanjeng Romo tidak akan pernah mengampuni saya apabila saya melanggar peraturannya. Iya, Nimas Pandansari tidak mungkin meninggalkan Istana Kaputren ini tanpa seizin Kanjeng Romo dan Ajeng. Tapi Kanjeng Sinuwun seorang yang baik, seorang ayah yang bijaksana. Ia tidak mungkin membiarkan anak-anaknya tenggelam di balik tembok istana ini. Ya, sekalipun segala keperluan dicukupi. Namun apabila kita tidak pernah meninggalkan tempat ini, bagaimana kita bisa belajar dari lingkungan yang ada di sekitar kita? Suatu gagasan yang bagus. Aku akan mengusulkan hal ini pada Kanjeng Romo. Kang Mas? Iya, aku akan bilang pada Kanjeng Romo dan aku akan memintakan izin untukmu, Pandansari. Kau tidak berlebihan kan? Aku tidak berlebihan. Dan aku benar-benar akan bilang pada Kanjeng Romo bahwa kau butuh angin segar. Kau tidak hanya harus duduk diam di balik tembok istana yang tinggi ini. Aku akan mengajakmu berjalan-jalan. Aku akan mengajakmu kemana saja kau suka. Dan kita akan belajar bersama-sama untuk menikmati indahnya alam raya ini. Kang Mas, kau hanya akan mengundang murka Kanjeng Romo. Itu tidak akan mungkin. Kanjeng Romo tidak akan pernah marah pada kita apabila kita mau berterus terang. Iya, ada baiknya jika kalian menghadap bersama-sama. Kau harus bilang pada Kanjeng Romomu. Ya, Kanjeng Putri? Tapi saya harus menjalani pingitan ini sampai pada akhirnya ada laki-laki yang meminang saya. Itulah nasib perempuan di sini. Semua itu tergantung kita. Kalau kita menantangnya, apakah orang tua kita akan memaksa kita untuk menikah? Itulah yang senantiasa membuatku gelisah. Bagaimana? Kalian bisa tunggu di sini. Aku akan ke Proboyekso. Aku akan ke Dampar Kencono untuk menemui Kanjeng Romo. Kang Mas? Raden Mas Rangsang tidak menghiraukan panggilan adiknya. Ia terus melangkah meninggalkan Pandansari dan Wulan menuju ke istana Proboyekso. Putri Pandansari hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala lalu menunduk di hadapan Wulan. Wulan tersenyum lembut dan menghampirinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.